Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 Maret 2022 bersama Romo Daniel Manik dari Medan. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali para pendengar Fresh Juice dalam permenungan kita pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bacaan Injil yang kita ambil dari bacaan Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan dengan 45 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diberlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudah dikasih hati, minta jantung. Sudah dikasih jantung, malah minta nyawa. Begini biasanya kita katakan ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang tidak tahu bersyukur atas apa yang sudah dia dapatkan. Berhadapan dengan orang seperti ini, maunya kepengen dicubit. Kita menjadi geram terhadap orang-orang yang seperti ini. Para sahabat Fresh Juice, kisah penggarap kebun anggur menegaskan kebaikan Allah di satu pihak, dan di sisi lain sikap serakah manusia yang tidak tahu berterima kasih.
Malah mereka menghalalkan segala cara untuk merampas kebun anggur sang tuannya. Setiap orang yang menabur sesuatu, tujuannya pasti agar nanti pernah menuai. Artinya menikmati hasil dari apa yang pernah ia usahakan. Tujuan seseorang menanam pokok anggur adalah agar seseorang itu mendapatkan buah anggur yang manis. Maka untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, pemilik anggur itu mempersiapkan segala sesuatu. Mulai dari membuat pagar sekeliling kebun anggur, menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Dengan apa yang sudah diperbuat oleh pemilik kebun itu, kebun anggur itu sudah menjadi kebun yang siap sedia, tinggal menunggu hasil. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap. Kepada penggarap-penggarap ini, ia mempercayakan kebun anggurnya. Penggarap-penggarap itu tentu sangat senang menerima kebun anggur dengan kondisi yang sudah sangat lengkap. Mereka bertanggung jawab membagi hasil pendapatan kebun anggur itu kepada pemiliknya. Penyewa yang ingin merampas hak milik garapannya adalah pengkhianat dan patut mendapat hukuman. Para sahabat Fresh Juice, kekuasaan untuk memiliki dan mengatur hidup sendiri membuat manusia mengabaikan dan bahkan melawan Tuhan sang pemilik kehidupan. Air susu dibalas dengan air tuba. Peribahasa ini kita berikan kepada seseorang ketika segala perbuatan baik yang kita perbuat malah dibalas dengan perbuatan buruk. Kita pun terkadang gagal untuk memberikan kepada Allah buah yang seharusnya menjadi miliknya. Sama seperti penggarap itu, kita hanya mencari keuntungan saja dari kerajaan Allah. Kita menghendaki pemerasan anggur yang menghasilkan sukacita. Kita ingin meminum semua anggur itu sendiri, tanpa mau membaginya dengan siapapun, bahkan dengan Allah juga. Sama seperti para penggarap itu, kita memanfaatkan semua yang telah disediakan olehnya bagi kita. Menara jaga, pagar pengaman, pemerasan anggur, dan bahkan minuman anggurnya, demi keuntungan dan kesenangan kita sendiri. Kita bahkan terkadang lupa hanya untuk mengucapkan syukur kepada Allah sang pemilik kehidupan kita. Para sahabat Fresh Juice, keinginan untuk memiliki dan berkuasa membuat orang lupa diri akan tugas serta tanggung jawab yang lebih utama. Sebab itu, masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidup dari segala karunia yang telah kita terima. Semuanya itu milik Tuhan dan patut dipertanggungjawabkan di hadapannya. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita semakin menyadari rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dan semoga kita semakin tahu bersyukur kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 Maret 2022. Terima kasih kepada Romo Daniel Manik untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.